Saya mau share dengan judul belas kasihan. Katakan sama-sama belas kasihan. Belas kasihan. Suatu hari Tuhan Yesus menghadapi tes dari orang-orang Farisi. Ya, ada tes, orang Farisi menguji dia, mau mencobai dia. Di Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 27. Pada suatu kali berdiri seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Jadi Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau punya hidup kekal, satu, kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan apa? Hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Dan kasihilah dia seperti dirimu sendiri. Dalam bahasa Inggrisnya, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind, and your neighbor as yourself." Ya, jadi Tuhan bilang jelas, kasih dengan heart, soul, strength, and mind. Mengasihi Tuhan tidak hanya dengan hati aja. Hati, oke, Yesus dalam hati, dan kita akan lakukan segenap hati. Betul. Dua, dengan soul. Gereja ini udah mengasihi Tuhan dengan soul. Kelihatan dari mana? Puji-pujiannya ekspresif. Amin. Ya, makanya kalau pujian harus ekspresif. Tiap hari saya harus bilang sama istri saya, "I love you." Harus pakai ekspresi dong. Nggak bisa cuma "I love you." Harus ada ekspresinya. "I love you honey." "I love you," cium. Nah, itu dengan soul. Yang kedua, yang ketiga dengan strength. Mengasihi Tuhan dengan strength. Ya, kita mengasihi Tuhan dengan segenap tenaga kita, sekuat tenaga, pakai tenaga, pergi ibadah jauh, jalan kaki, itu strength namanya. Tapi yang terakhir adalah kasih Tuhan dengan your mind. Ya, pikirin caranya. Oh, kalau anak muda susah dijangkau ke gereja, gimana dong pikir supaya mau datang? Ya, saya diajar sama Bapak rohani saya, Pastor Konghi, waktu awal kita bangun sekolah minggu tahun 2007, awal-awal itu dia bilang, ya, belajar kamu dari McDonald. Kenapa anak-anak pengen ke McD? Yo, Bapak Ibu yang punya anak-anak, pernah nggak anak yang rengek ke McD? Kenapa? Karena di situ ada kids meal. Kids meal isinya apa? Makanan dan mainan. Kids ya kids. Give them reason to come. Ya, pakai otak. Begin gimana cara mereka mau datang. Di zaman dulu, termasuk di zaman saya di sekolah minggu, kalau kita bisa menghafal ayat atau kita tahu jawabannya, kita kan dikasih hadiah sama guru sekolah minggu. Hadiahnya apa? Batas buku, gambar tangan. Anak sekarang dikasih batas buku, gambar tangan, ditinggalin di bangku, saudara. Dari situ kita kasih budget gede lebih buat sekolah minggu, beliin mainan yang tren di mereka. Oh, mereka bisa dapat Lego sampai Nerf gun. So itu membuat anak-anak sekolah minggu. Ketika kita mulai bangun fasilitas kita yang pertama, maka dibangunlah playground seluas 500 meter persegi. Itu playground mall yang ada segitu. Dan anak-anak nggak mau pulang, saudara. Nah, jadi pakai otak. Gimana caranya supaya mereka mau datang? Gimana caranya youth supaya mau datang? Gimana caranya supaya teens bisa datang? Menjelang pandemik, tiba-tiba beberapa leader sama pastor panik. Kenapa? Karena anak-anaknya nggak mau sekolah minggu. Anaknya umur berapa? Anaknya umur 10 sama 11 nggak mau sekolah minggu. Kenapa? Kita nggak mau ke gereja sama bocil. Oh, bocil. Oh, lu apa? Umur 11 sama 10 bocah juga kan? Tapi memang efek dari media, TikTok dan lain-lain itu membuat anak lebih cepat tahu daripada yang di zaman dulu. So dari situ kita rintis teens. Oke, mulai ibadah 15 anak teens. Selesai ibadah kasih semua jajanan yang anak-anak pengen. Apa sih? Pizza, crepes, ya, tentu dengan soft drinknya, dengan minumannya, ada chat time, ada mixe. Itulah kita buat every single week dari 15 jadi 20 pandemik. Selama pandemik tetap keep in touch dan terus ketemu, di main basket, di bersepeda bersama, dan sebagainya. Begitu onsite lagi tahun 2022 kita mulai onsite, 2022 akhir kita onsite terus sampai hari ini. Sekarang mereka udah jadi 2 ibadah, 1 ibadah 100. So ada 200 teams.
Dan kebiasaan snack tetap ada. Akhirnya yang datang ke saya finance. Kak, mau nanya Kak, sampai kapan kita beli pizza buat teens ini? Dijawab sama eksekutif pastor, wakil saya, Pastor Victor Wang, orang Timor satu ini. Dia bilang, ya nggak bisa lah, itu hidup mereka, itu nggak bisa di stop, itu mereka jajanan tuh, itu udah their life. Oke, tapi beli pizza buat 15 anak lucu, beli pizza buat 200 anak itu lumayan jauh lebih lucu lagi ruangannya. So dari situ kita pikir, ya gimana caranya? Dan puji Tuhan, itu jalan sampai hari ini. Ya, apa yang lagi jadi tren di anak-anak teen sekarang, mereka pergi ke tempat-tempat biliar, mereka ngevape dan sebagainya. Kita bilang, beli meja biliar, taruh di gereja, that's it. Dan itu yang kita buat hari ini. Saudara, kalau ke ruang teens kita, sudah bisa ikut main biliar sama mereka. Why? We use our mind. Gimana caranya supaya dia bisa datang? Gimana kita mau jangkau mereka? Bagus banget kalau saudara tadi bikin persembahan khusus buat perlengkapi media, karena media itu hidup mereka, gitu loh. Ya. Next time saya datang ke sini udah ada LED sebesar meja pingpong di sini. Udah. Yang belum kasih persembahan khusus nanti pulang susulin. Oke. Karena kita harus dengan segala hati. Coba kita sama-sama katakan, dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Itu cara mengasihi Tuhan. Nah, mari kita lihat sekarang pertanyaan berikut. Di ayat 28 kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Oke, siapakah sesamaku manusia? Nah, di sini kita akan lihat gimana kita harus deeply move with compassion. Kita akan bahas mengenai deeply move with compassion. Maka mulailah Yesus memberikan sebuah perumpamaan di Lukas 10:30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ayat ini berkata, ada orang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko, lalu dirampok, dipukulin, ditinggalin di pinggir jalan setengah mati. Di sini kalau bilang setengah mati, itu berarti setengah mati, literally setengah mati. Ini bukan ungkapan kita, aduh capek gue kerja setengah mati, nggak gitu. Ini setengah mati benar-benar mau mati, gitu loh. Artinya kalau sekarang yang setengah mati ini udah dimasukin ICU, gitu loh. Oke, ini orang udah setengah mati, nyaris koma. Apa yang terjadi? Kita lihat. Maka yang pertama siapa yang muncul? The priest. The priest ini adalah para full timer gereja, para pemimpin gereja, the priest. Ya, dibilang di ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi ini orang dipukulin berdarah-darah di situ. Ada pendeta lewat, tapi karena dia lihat, waduh, saya mau khotbah, saya mesti nutup ibadah, tapi ini ada orang berdarah-darah di situ, daripada saya urusan nanti jadi panjang, saya nggak jadi khotbah, saya nggak jadi ini. Jadi dia lewat seberang jalan, dia hindari orang ini. Hari ini banyak pendeta nggak mau susah, ya. Bahkan udah lupa ngurusin yang begini bagaimana. Suatu hari di tahun 2012 gitu, saya lagi jemput Pastor Konghi, dia ada acara di gereja kita. Saya jemput dari airport dan kemudian sampai di Bandung. Saya tanya, Pastor mau makan siang atau gimana? Enggak, langsung hotel aja, saya belum tidur. Dia bilang, oh oke. Terus kamu belum tidur kenapa? Saya tanya kenapa? Dia bilang, iya tadi malam ada salah satu leaders kita, anaknya tuh jantungnya bocor, baby, dan masuk ICU. So semalaman saya tungguin dia di ICU dan saya berdoa buat anak ini. Jadi begitu dia masuk kamar, Pastor Kong masuk kamar, saya diam di depan kamar dia. Saya cuma mikir, ini gembala 23.000 jemaat masih nongkrong di ICU. Banyak pendeta, jemaat banyak dikit udah gaya, tas dibawain, pintu dibukain. Saya pelayanan di satu gereja,
Nggak habis pikir saya, sampai ngeliat sekretaris saya sama nanya, serius kak itu? Iya, itu si gembala ini lebih muda dari saya, pengiringnya 7, satu bawa iPad, satu bawa tas. Nanti kalau dia penyembah mau berlutut udah ada yang naruh bantal, set, ya. Begitu dia keringetan udah ada tisu, set, aduh. Yang belum dilapin aja mukanya gitu. Jangan-jangan makan disuapin, saya nggak ngerti. Ya ampun, saya lihat, ya ampun. Saya kalau tas mau dibawain, saya bilang biar saya bawa sendiri, belum lumpuh saya gitu. Ya, tapi banyak pemimpin tuh udah kayak gitu, bosi banget. Lihat ini berantakan di sini aja, berhenti tuh nggak bisa. Berhenti dan bukan saya hello ya, orang terkapar kok saya halo shalom, ya nggak bisa, orang setengah mati kok. Please saudara lihat, ini contohnya Tuhan Yesus ini benar-benar namparin kita semua sebetulnya. Kamu ngapain aja di gereja, istilah Tuhan Yesus gitu. Apalagi yang kedua yang lewat siapa? The Levi. The Levi ini siapa? The Levi itu adalah tim praise and worship gereja. Waduh, sambil lewat, sambil bawa gitar, sambil bawa apa, ini lihat orang setengah mati, berdarah-darah tengah mati, ntar kita telat, ini mesti latihan dulu lagi, udah mah pastor kita galak, jadi udah kita minggir aja lah ke sebelah sini, daripada ntar dimarahin bapak pastor. Full timer juga nggak ada waktu ngurus yang beginian, pendetanya nggak ada waktu, full timer nggak ada waktu. So, siapa lagi yang berikutnya lewat? Ya, dibilang di situ kan demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Persis kelakuan para full timer nih kayak para gembalanya ya. No wonder gitu loh. Nah, yang berikut yang muncul siapa? The Samaritan. The Samaritan ini saya harus lihat, ini volunteer dia ini. Dia 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi orang Samaria ini lewat sini, dia bukan pendeta, dia bukan full timer, dia bukan tim praise and worship, tapi dia lihat orang berdarah-darah, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Siapa dia sekali lagi? Dia mungkin bisnismen, dia mungkin karyawan, dia mungkin pegawai, dia bukan orang gereja, intinya itu. Tapi tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Makanya lalu apa yang dibuat? Dia berhenti. Dia lihat orang itu, nomor satu belas kasihan. Nah sekarang kita lihat soal belas kasihan ini, ada beberapa hal yang akan harus kita berikan kalau kita punya belas kasihan. Berapa yang di sini mau punya belas kasihan? Punya belas kasihan kalau lihat orang? Nah mari kita lihat. Ya, ternyata untuk punya belas kasihan nggak semudah kita angkat tangan. Yang pertama, untuk belas kasihan dia mesti take risk. Nah, katakan sama-sama take risk. Ambil resiko. Woi, ini orang mungkin pegawai biasa, mungkin lagi dalam perjalanan bisnis, berhenti nolongin orang. Di Matius 9 ayat 13, dia pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang untuk bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tuhan Yesus bilang, yang saya kehendaki itu belas kasihan, dan orang ini punya belas kasihan. Aku kehendaki belas kasihan dan bukan persembahan. Aku datang untuk panggil orang berdosa, bukan orang benar. Nah, saudara, belas kasihan inilah yang membuat kita jadi mau menjangkau orang. So, waktu saya mulai merintis jemaat, Tuhan taruhkan sebuah misinya apa? Menjangkau yang tidak terjangkau. To reach the unreachables, menjangkau yang tidak terjangkau. Menjangkau yang tidak terjangkau. Apa artinya menjangkau yang tidak terjangkau? Ya semua yang nggak dijangkau, semua yang nggak mau dijangkau orang, semua yang belum terjangkau itu yang akan kita jangkau. Semua yang orang lain nggak mau urus, kita akan urus itu. Semua yang kayaknya terlalu bahaya buat diurus, kita akan urus itu. Suatu hari seorang zone leader, apa artinya di kita posisi zone leader itu adalah dia punya di bawahnya tuh ada beberapa home leader, artinya beberapa pemimpin cell group. Di bawah dia ada 16 cell group. Dia zone leader, dia bukan full timer, dia businessman. Dia bukan pendeta, dia businessman. Dia punya 16 cell group di bawah dia. Suatu hari dia dan istri menangani seorang ibu yang suaminya udah gak pulang 3 bulan, hilang entah kemana.
Ibu ini ngurus anak-anaknya dan suaminya nggak pulang 3 bulan. So dicari tahulah di mana kira-kira si suami ini suka berada. Akhirnya kedapatanlah si suami ini suka akan berada di sebuah pub bar di kota Bandung. Jadi zone leader ini langsung panggil satu orang untuk temenin dia, dan dia pergi ke pub itu untuk temui suami yang nggak pulang 3 bulan. Saudara pikir ini bukan resiko? Begitu dia masuk pub itu, dia langsung bikin video. Dia bikin video, dia kasih lihat ke istrinya, aku di sini. Dan di situ dia masuk, dia videoin tempatnya, wah, drink never alone. Wah. Aku di sini, say. Nah, dan dia ketemu si suami yang nggak pulang 3 bulan itu. Dia bersama seorang anggota grupnya dan dia ada di situ. Saya bilang ini orang. Nah, itu namanya take a risk, ambil resiko. Coba kalau ada netizen, sekarang kan istilahnya begitu kan, tinggal pakai handphone kan, lihat dia mau masuk, cekrek, langsung viral. Nih leadersnya ICC ke pub. Tapi belas kasihan mengalahkan rasa takut itu. Belas kasihan mengalahkan daripada nanti citra diri gua rusak. Banyak orang lebih penting image daripada jiwa. Camkan baik-baik. Kita lebih penting itu daripada jiwa. Yesus nggak peduli dia mau diomongin duduk makan bersama pelacur dan pemungut cukai. Menurut saudara, kalau pelacur akan duduk sopan-sopan? Bagaimana cara duduk pelacur? Gimana kalau pelacur menghampiri orang? Menurut saudara bajunya gimana? Dan Yesus duduk makan dengan dia. Makanya Farisi bilang, mengapa kamu duduk sama pelacur dan pemungut cukai? Farisi nggak akan lakukan itu, karena itu akan merusak image mereka. So, tapi belas kasihan itu membuat kita berani ambil resiko. Dan itu yang dibuat. Di tahun 2004, ketika kita mulai membangun youth kita beri nama youth kita namanya The Bridge. Susah dapat tempat ibadah. Bandung juga sama kayak Serang, mau ibadah susah. Jangan lihat kita yang sekarang, tapi dulu kita sampai sewa tempat di markas tentara, ibadah pelajar dan mahasiswa kita. 100 pelajar mahasiswa ibadahnya di mana? Di markas tentara. Itu kan tergantung komandan kasih ya ibadah, enggak ya udah. Nongkrong semua kita di warung bakso di luar, bilang hari ini nggak ada ibadah, balik semua ke Komsel. Sampai suatu hari ada seorang ibu muda, anaknya senang ibadah di kita. So ibu itu bilang, Kak, kalau perlu tempat ibadah, apa mau pakai tempat kita aja ya? Siapa ibu ini? Ibu ini adalah pemilik diskotik terbesar di kota Bandung. 2004. Bapak ibu yang tahun 2004 masih muda dan pernah ke Bandung pasti tahu namanya diskotik terbesar itu adalah Studio East. Dia bilang, dia pemiliknya, suaminya ownernya. So, jadi dia bilang ini cuma dipakai dari Sabtu siang sampai Minggu subuh. Jadi kalau mau Minggu siang sampai sore kalian bisa pakai. Bayar listrik aja sama listrik dan operasional sedikit. Kita hitung-hitung sewanya murah banget. Saya mikir gimana gini-gini. Akhirnya saya ketemu beberapa pertemuan dengan beberapa pemimpin bilang, oke Kak, oke. Kita sanggup bayar, kita bayar deh. Wah, kita happy banget, seneng banget bisa pakai diskotik. Kita pertama kali masuk diskotik kan, wow, disitulah kita kenal lampu dan sound system. Wow, gimana operasiin lampu? Wow, kita diajarin. Plus setiap kali baru datang usher kita harus beresin kursi, ambil dari bar-bar dari kafe mereka, taruh di tengah dan sisanya duduk di lantai. Plus sapu dan pel bekas muntah, bekas tumpahan minuman dan beberapa pil-pil yang tercecer di situ.
Dan itu ditemukan. Saya nggak tahu pil itu apa sama asyir dimakan apa nggak tahu. Pokoknya itu mau ditemukan. Makanya mereka waktu present worship heboh gitu kan ya. Enggak lah, mungkin mereka makan. Tapi itu dilaporin ke kita, Kak ini ya ampun gitu. Jadi mereka baru tahu orang kalau dugem tuh ngapain aja gitu lah. Botol-botol berserakan itu yang kita beresin. Happy banget. 100 anak muda bisa ibadah di situ. Dan mereka ajak teman-temannya mau. Tapi itu cuma berlangsung paling 4 minggu. Di minggu keempat beberapa pemimpin datang dengan muka panik. Mereka datang sama saya, Kak, udah dengar belum? Kenapa? Di kota Bandung beredar kabar di kalangan ibu-ibu, hati-hati anak-anakmu, jangan sampai ikut gereja sesat namanya El Shaddai. Sesat itu gereja. Bahkan udah lebih dari sesat, itu udah sesat. Lebih dari sesat. Kenapa? Karena kita jauhkan anak-anak dari diskotik. Mereka giring anak kita ke diskotik semuanya. Aduh, kaki saya lemas banget. Lemas banget. Kita udah dicap sesat, semua udah dikasih tahu. Dan anak-anak kita mulai dilarang, dan orang tuanya mulai melarang mereka, dan beredar mereka mulai dilarang. Jadi kita kehilangan lebih dari separuh yang lagi dijangkau. Itu bikin saya stres dan depresi berhari-hari. Saya masih ingat di tengah minggu waktu itu saya lagi tidur, tiba-tiba malam saya terbangun. Tuhan benar-benar bilang, kamu depres karena situasi ini. Ingat dulu misinya apa? Menjangkau yang tidak terjangkau. Kalau itu anak dilarang orang tua, berarti dia itu hubungan sama orang tuanya baik. Berarti dia anak baik-baik. Nggak usah jangkau anak baik-baik, itu mah terjangkau. Biar dia ke gereja baik-baik, ditangani baik-baik. Kamu tangani anak-anak yang dibuang orang tua, anak-anak yang nggak dipedulin sama orang tua. Urus mereka semua yang dibully di sekolahnya. Urus mereka yang keleleran, nggak ada yang ngurus. Itu yang harus kamu urus. Tiba-tiba saya bisa berdiri tegak lagi. Oke, that's our mission. Dari situ makanya kita ketemu banyak anak-anak hancur yang pulih dan jadi pemimpin hari ini. Yang tadinya seks bebas, yang tadinya apa, sekarang jadi pemimpin hari ini. Itu ada di kita hari ini. Dan mereka jadi pemimpin-pemimpin luar biasa, dan mereka taruh kepala mereka di kaki Yesus. Kenapa? Karena mereka dulunya di tempat sampah. Sampah masyarakat, sampah gereja, yang kalau masuk gereja dibuang gitu loh. Semua yang dilepeh sama gereja, nah itu ada di kita hari ini. Kita hari ini sampai bahkan udah segala kita ada di situ. Suatu hari nggak cukup sampai di situ lah. Pokoknya kita mulai jangkau banyak orang. Nah, jadi saudara, betapa waktu itu saya ingat banget. Bahkan berita susulannya adalah di Cirebon beredar di kalangan orang tua, hati-hati kalau anakmu sekolah ke Bandung. Ada gereja sesat namanya El Shaddai. Itu kebaktiannya di diskotik, dan perjamuan kudusnya minum darah. Emang kita minum darah. Udah segala julukan udah diberikan pada kita. So, kita berhenti? Enggak, kita jalan terus. Even hari ini kita punya ministry yang gak dipunyai gereja lain. Apa itu? Single mom ministry. Itu untuk semua wanita yang bercerai, yang ditinggal, yang dicerai mati, ditinggal begitu aja, yang digebukin suami, yang udah sendirian harus besarin anak. Itu kita punya ministry itu. Semua yang kalau ke gereja dipandang dengan sinis, itu ada di kita. Dan mereka bisa datang dengan aman tanpa takut ditanya, kenapa kamu? Dan bagaimana kamu? Karena gereja bukan tempat orang dihakimi, tempat orang dipulihkan seharusnya. Oh, come on. Itulah yang Yesus mau sebetulnya. Mari saudara. Sometimes ibadah kita tuh loud, ya, luar biasa. Tapi apakah kita punya esensinya yang Tuhan Yesus mau di sini? Yang kedua, bahwa belas kasihan itu akan bicara adanya margin and sacrifice. Margin and sacrifice itu maksudnya begini. Kalau saudara lihat kertas, surat,
maka pinggiran kertas itu ada ruang kosong. Meskipun suratnya padat, pinggirnya tetap kosong. Nah, maksudnya margin itu begini, sepadat-padatnya hidup kita tetap punya ruang kosong untuk Tuhan minta sesuatu. Sacrifice udah pasti itu sebuah pengorbanan. Lukas 10:34. Apa yang dibuat orang Samaria ini? Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ya, saudara, apa yang dibuat orang Samaria ini? Dia balut lukanya, siram dengan minyak dan anggur, itu hari ini betadin, kemudian menaikkan orang itu ke atas keledai, terus dibawa kemana katanya? Tempat penginapan. Saudara harus tahu, keledai di waktu itu adalah simbol status. Keledai itu simbol status kemakmuran dan damai. Kalau kuda itu simbol kemakmuran dan perang. Jadi di masa damai, orang naiknya keledai karena statusnya tinggi dan damai. Yesus masuk Yerusalem naik apa? Keledai. Bukan karena nggak ada kuda, tapi karena Yesus pembawa damai. Jadi ini dinaikkan ke atas keledai. Keledai itu simbol status. Kalau hari ini keledai itu minimum Fortuner. Kesimpulan ini orang Samaria bukannya orang biasa-biasa. Dia naik Fortuner, Toyota Fortuner atau naik Pajero. Dinaikin nih orang berdarah-darah ke atas Fortuner, ke atas Pajeronya, bawa ke hotel. Dengan katanya itu kan udah pengorbanan ya. Dia mungkin lagi punya urusan, tapi dia kasih margin buat Tuhan. Kalau Tuhan suruh sesuatu, dia tetap bisa lakukan itu. Tuhan suruh sesuatu, dia tetap bisa lakukan itu. Nah, saudara, saya selalu diajar begini. Pembimbing saya selalu bilang, people don't care how much you know until they know how much you care. Ada pendeta yang bilang begini sama saya, Pastor, saya mau ambil kuliah lagi. Kuliah apa lagi saya tanya? Udah S2 kan? Udah. Saya mau ambil S3. Supaya apa? Supaya gereja bertumbuh, supaya jiwa-jiwa bisa dimenangkan. Saya bilang nggak ada hubungannya. Why? Orang mah nggak peduli kamu S1, S2, S3, apa S-serut. Orang nggak peduli. Orang nggak peduli berapa banyak kita tahu, sampai mereka tahu berapa banyak kita peduli. Orang itu ke gereja karena dipeduliin, karena diurus, karena dirawat, gitu loh. Bukan karena pendetanya tuh gelarnya sampai susah disebut. Pendeta, doktor, wah, belakangnya STH, MTH, PhD. Tapi nggak pernah peduli sama jemaat. Mau jemaat ulang tahun kayak, mau jemaat sakit kayak, mau jemaat meninggal kayak, nggak pernah peduli. Mau ada apapun, mau ada yang lahir kayak, nggak pernah peduli. Gelarmu gak akan menyelamatkan orang. Boleh menyelamatkan orang adalah kepedulian kita karena belas kasihan. Saya percaya di Serang ini banyak orang yang butuh belas kasihan kita. Pertanyaannya, kita punya margin gak nih buat Tuhan suruh kita? Nggak bisa Pastor. Nggak bisa Pastor, saya mah pergi pagi dari kerja, jam 8 udah mesti di kantor, jam 5 udah pulang, capek. Nah, itu namanya sacrifice. Kalau pulang dari kerja masih bisa nengok orang sakit, itu namanya sacrifice, itu namanya pengorbanan. Itu namanya pengorbanan, itu namanya margin. Nggak usah heran kalau udah kayak gitu diberkati Tuhan, nggak usah heran. Karena itulah orang Samaria. Kenapa nih orang Samaria juga luar biasa? Sudah harus tahu bahwa orang ini yang hal yang ketiga dalam belas kasihan dia adalah wealthy Samaritan. Artinya dia orang Samaria yang makmur. Tahu dari mana? Lihat ini, the wealthy Samaritan ini. Lukas 10:35 dibilang begini. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ini orang Samaria ini orang kaya. Tahu dari mana? Nih, dia serahkan 2 dinar pada pemilik penginapan. 2 dinar itu berapa? 2 dinar itu sampai dengan gaji 2 hari. Kalau sekarang di Amerika gaji 2 hari itu kira-kira sama dengan 140 US dollar. Jadi dia udah taruh orang di penginapan. Dia titipin uang sama orang
di hotelnya. Dia bilang, nih saya kasih kamu 140 US dollar, 2 juta lah. Nih 2 juta, urus dia sampai sembuh. Nanti saya balik dari bisnis, saya kesini lagi. Kalau kamu ternyata ngerawat dia lebih dari 2 juta, saya bayar, saya gantiin. Dengan kata lain, ini orang Samaria punya duit, bilang kiri kanan punya duit. Nih, belas kasihan itu berarti kita harus punya margin dan sacrifice. Waktu kita terganggu, waktu istirahat kita terganggu, masih datang ngunjungin orang, terganggu itu istirahat. Dan margin dan sacrifice ini akan menyangkut soal apa? Waktu kita, ya, ada soal waktu, ada soal tenaga kita, dan udah pasti juga ada soal uang kita di situ. Ayo, waktu, tenaga, uang itu ada di situ semua. Inilah soal belas kasihan. Pastor Kongi bilang gini sama saya, Nala, kalau kamu miskin, kamu nggak bisa tolong orang. Coba gimana? Kalau ketemu orang lapar bro, lapar, sama. Ya, orang lapar bukan ditemenin. Pas dulu dong, kita sama lapar. Enggak. Orang lapar bukan butuh ditemenin, orang lapar harus dikasih makan. Jangan kita datang di persekutuan, kita ada komsel, ada di komsel datang orang mukanya pucat, bibirnya udah abu-abu. Kenapa? Belum makan, udah berapa lama nggak makan? Astaga, saya 3 hari nggak makan. Aduh, saudara-saudara, ada saudara kita ini udah 3 hari nggak makan. Mari kita sama-sama berdoa di dalam nama Yesus, roh lapar keluar gitu loh. Nggak ada roh lapar, mas, nggak ada roh lapar. Orang lapar jangan ditengking, udah lapar ditengking lagi. Kelaparan nggak selesai pakai doa. Kelaparan selesai sama nasi padang pakai rendang sama telur. Kelar. Bungkus karet 2 pedes berarti. Udah gitu. Itu buat orang lapar. Bapak Ibu Saudara, ini yang kita ajarin di gereja. Care. Waktu COVID kita punya namanya ECC Heart You. Itu semua paket buat orang-orang yang kena COVID, kita kirimin paket. Ada vitamin, ada jeruk, ada apa. Buat Pastor Pak Faisal, mereka ada sel grupnya juga, dan mereka harus kirim ke semua orang yang punya, yang kena COVID. Dan at least mereka tahu, kami diperhatiin. People don't care how much you know until they know how much you care. Dia nggak peduli kalau kita mau bilang, hey guys, gereja kita ada di Australia. Peduli gua aja yang di sini lu nggak lihat. Aduh, mereka nggak. Saudara jangan pikir saya hari ini nggak bisa ya ke jemaat. Bisa banget, banyak sel grup mereka di pelosok-pelosok Bandung minta saya datang, dan saya bisa datang. Saya bisa datang. Pastor bisa datang nggak? Ini kita selalu boleh banget. Dan saya tahunya terlalu masuk ke jalan tikusnya minta ampun, keluar masuk jalan marmut. Halo, ini benar-benar. Tapi udahlah, no problem. People don't care how much you know until they know how much you care. Tapi itu perlu waktu, tenaga, dan uang. Udah pasti berapa banyak anak musik kita beasiswain. Udah, yang terakhir. Lu yang terakhir. Aduh. Kalau saya kelamaan, Bapak Ibu lapar nanti, oke? Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 dibilang ini, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Pergilah dan perbuatlah demikian. Saya suka banget perkataan Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian. Dalam bahasa Inggrisnya adalah begini, then Jesus said to him, go and constantly do the same. Constantly do the same. Artinya constantly itu artinya terus menerus lakukan yang sama. Maksud Tuhan Yesus, lu tolongin orang tiap hari dalam hidup, dan dari situlah mereka bisa lihat siapa Yesus dalam hidup kita.
Selama pandemik, gereja tutup. Sel grup orang nggak berani datang. Tapi lucunya, kalau orang diajak olahraga mau. Yang booming kemarin waktu pandemi, olahraga sepeda. Puji Tuhan. Saya ini atlet balap sepeda dari tahun 81 sampai tahun 87. Tahun 84 saya kecelakaan berat di kejuaraan ASEAN, pipi saya robek, dijahit 13 jahitan. Jadi ini bukan lesung pipit, ini jahitan 13. Dan karena kecelakaan berat ini saya jadi mau datang ke KKR khusus atlet di Senayan. Yang bersaksi Rudi Hartono. 8 kali juara dunia, hatinya kosong sampai ketemu sama yang namanya Yesus. Juni 1984 itu saya maju altar call dan serahkan hidup saya di altarnya Tuhan. So, jadi waktu sepeda booming, ya saya udah 40 tahun di atas sandal sepeda. Jadi orang-orang tuh banyak datang sama saya, dan akhirnya komunitas dari 6 orang, dari 7 orang jadi 60 orang. Karena mereka bilang, wow, karena kita mantan-mantan atlet ada di situ. Jadi grup kita tuh paling secure. Kalau jalan tuh ride safe semuanya, dan kita yang ajarin orang nih mesti gini, mesti gini, mesti gini. 40 tahun di atas sepeda. Dari orang nggak ngerti sepeda sampai jadi ngerti, kita ajarin. Dan seringkali di jalan, misalnya mereka pecah ban, buat saya pecah ban simple. 40 tahun saya ganti ban. Jadi saya ganti ban. Ini bapak tinggal duduk ngeliatin, gitu saya yang gantiin ban. Besoknya nih bapak diajakin sama temennya ke gereja yuk. Oh, ini banyak yang suka goes juga ke gereja. Nah, karena akhirnya orang yang banyak goes ini banyak ke gereja. Begitu saya naik mimbar tuh bapak kaget, ini yang kemarin ganti ban katanya. Gua kira tukang tambal ban itu, ternyata khotbah hari ini gitu loh. Hey guys, people don't care how much you know. Orang nggak pernah tanya, bapak udah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berapa kali? Nggak. Dia cuma mau tahu kita datang dan doain bapaknya, udah itu doang. Dia cuma mau tahu bahwa kita care ketika orang tuanya sakit. Dia cuma mau tahu ketika kita care anaknya sakit. Itu yang Tuhan Yesus bilang, go and do the same constantly. Gereja bukan tempat orang dihakimi, tapi tempat orang dipulihkan. Perhatikan orang-orang yang nggak mau diurus sama orang lain. Kenapa kita urus children and youth? Karena children and youth di banyak gereja dianggap beban, dianggap ngerepotin. Kalau buat kita, mereka justru priority. Fasilitas mereka selalu paling bagus, dan kita selalu tangani semua yang orang lain nggak mau tangani. Oke. Berapa banyak di sini yang mau punya hatinya Yesus? Dan hatinya Yesus lagi bicara belas kasihan. Dan belas kasihan akan bicara punya margin untuk 3 hal ini: uang, waktu, dan tenaga. Jadi kita nggak bisa cuma liatin orang sambil bilang kasihan, aduh kacian. Nggak bisa. Keluarin waktumu, keluarin tenagamu, keluarin uangmu buat dia. Biar dia lihat siapa Yesus yang hidup dalam diri kita. Biar dia lihat siapa Yesus yang hidup dalam diri kita. Dan belas kasihan ini, saudara perhatiin, Samaria ngurusin orang Yahudi. Itu gimana sih Yahudi nggak di-touch dari situ? Yang sesama Yahudi aja nggak urus. Saudara kalau ke gereja pusat kita yang di Bandung, saudara akan lihat bahwa hasil dari policy saya dari tahun 98 adalah semua karyawan kita, office boy, office girl, security, driver, itu nggak boleh anak Tuhan. Dengan kata lain, kita mau orang lingkungan kita yang kerja. Dan mereka kan pasti bukan Kristen, tapi mereka kerja sama kita. Dan rata-rata, boleh tanya Pak Faisal Ibu Esther, mereka kerja sama kita udah di atas 10 tahunan, 15 tahun, bahkan ada yang sampai almarhumnya pun kerjanya sama kita. Why? Karena mereka lihat kita Samaria ngurusin Yahudi. Kan seharusnya kan mereka nggak suka sama kita, tapi mereka lihat gimana kita treat mereka. Tadi malam saya telepon istri saya, ngobrol sebentar, terus saya tanya, si Boy udah tidur? Udah. Ini ada si Ezra nginep. Siapa Ezra? Ezra adalah anak dari seorang cleaning service kita, anak office boy kita. Kenapa namanya Ezra? Karena dia diperlakukan baik. Dia udah kerja sama kita dari tahun 98. Why?
Sekali lagi, people don't care how much you know until they know how much you care. Single kemarin saya cerita di leaders, kenapa gereja kita mau banyak volunteer. Suatu hari seorang pengusaha, pemilik usaha besar, dan ini penguasanya bisnis itu, datang berkunjung ke gereja kita, duduk di depan, dia liatin terus, dia lihat pemain musik, dia lihat semua. Dia nanya sama saya, Pak Nala, dari mana orang-orang ini semua? Saya tanya, ini sih anak-anak kita, dari lahir baru dididik sampai jadi begini. Dia liatin usher, event organizer, semua kerjanya. Terus tanya, mereka dibayar berapa? Mereka volunteer, Pak. Oh, jadi mereka lihat, volunteernya dibayar berapa? Volunteer, Pak, sukarelawan yang nggak dibayar. Baru mukanya berubah, gak dibayar. Gak dibayar. Dia diem lagi. Nggak lama dia nanya, Pak Nala, kapan ada waktu? Tolong bicara di perusahaan saya supaya mereka mau kerja tanpa dibayar. Ya iyalah. Urusannya abusive lagi begini. Saudara, kenapa mereka begitu? Kenapa mereka dengan segenap hati? Karena mereka lihat kita juga pakai hati. Tiap minggu volunteer tuh 300 volunteer Sabtu dan Minggu. Kalau yang Sabtu sore mereka akan terima snack sore dan box makan malam. Teh dan kopi free flow. Terserah, mau minum kopi 2 ember, kalau sanggup minum aja, gak apa-apa. Gereja kita punya kafe. Kalau yang volunteer Minggu pagi sampai siang, itu akan ada snack pagi dan kemudian box makan siang. Teh kopi free flow, silahkan. Pilih sendiri kopi sachetnya yang mau enak, mau kopi Arabica, Americano, bikin sendiri. Pikir berapa anggaran yang keluar di situ. Tapi buat kita nggak pernah rasa berat dengan itu. Dan saya itu makan makanan volunteer. Karena saya makan makanan volunteer, jadi saya quality-nya selalu terkontrol. Jadi seringkali saya harus panggil bagian hospitality. Misalnya, ini dari mana? Siapa yang bikin? Kenapa? Ayamnya kayak sendal. Ya. Atau istri saya langsung komen, ini sayurnya basi. Ini dari mana? Nggak bisa. Buat kita itu hal serius. Hal serius. Dulu kita masih suka pesan sama jemaat, tapi begitu jadi 300 pack nggak bisa pesan sama jemaat, baru sama catering. Jadi itu hal serius. Mereka harus makan makanan terbaik because mereka berikan hasil terbaik buat pekerjaan Tuhan. Dan ini hal-hal sederhana yang jadi policy gereja. Dan itu yang membuat orang mau melayani. Dan di mana orang bisa ketemu Yesus gitu loh. Aduh, saya kadang-kadang lihat gereja duitnya banyak tapi pelit. Please deh. Oke, dah.